Saya Fiona Dewi menjumpai Anda di program perdana kita pada hari ini, pemirsa, yakni Maju Bersama Ekonomi Syariah. Dan pemirsa, ini adalah program baru dari Radar Lampung TV, bentuk kerjasama Radar Lampung TV bersama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS, dan ini merupakan program yang nanti akan kita tayangkan setiap pekannya. Dan untuk kesempatan kali ini di tayangan pertama kita, pemirsa, kita akan membahas terkait Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dan juga eksistensi syariah di Provinsi Lampung. Sudah hadir tentunya di studio Radar Lampung TV narasumber kita saat ini bersama dengan kami. Beliau adalah Bang Ardiansyah selaku Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Lampung. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Ardiansyah, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Radar Lampung TV, dan kita ini adalah tayangan perdana kita ini, Bang. Kita akan membahas terkait bagaimana perkembangan perekonomian syariah di Provinsi Lampung tentunya, dan ini juga bentuk kerjasama Radar Lampung TV bersama dengan Komite Daerah Ekonomi dan juga Keuangan Syariah. Ini sangat menarik sekali. Tentunya juga ini juga kita tayangkan di YouTube Radar Lampung TV. Baik, ini sangat menarik sekali, dan tentunya pemirsa kita akan bincang-bincang kurang lebih adalah 1 jam ke depan nanti membahas terkait bagaimana eksistensi syariah di Provinsi Lampung ini. Langsung saja saya ke Bang Aca. Bang Aca, ini sangat menarik sekali Bang Aca kalau kita berbicara tentang perekonomian secara umum di Provinsi Lampung. Tapi sebelum kita membahas tentang bagaimana eksistensi perekonomian syariah di Provinsi Lampung, dan juga mungkin nanti kita akan sedikit mengulas apa itu sebenarnya Komite Daerah Ekonomi dan juga Keuangan Syariah, mungkin Bang Aceh bisa paparkan terlebih dahulu sebenarnya kondisi perekonomian di Provinsi Lampung saat ini seperti apa, silakan. Baik, ya. Kalau secara umum ya kita melihat daripada pertumbuhan ekonomi pada triwulan yang pertama kemarin ya. Ekonomi Provinsi Lampung ini tumbuh sebesar 4,96%. Ya. Ini pertumbuhan yang cukup baik ya. Dan itu adalah pertumbuhan year on year ya. Tapi ada yang menarik pada pertumbuhan Q2Q ya, antar kuartal. Kita itu tumbuh di angka 0,79%. Dan perlu dicatat bahwa pertumbuhan 0,79% itu adalah satu-satunya provinsi yang tumbuh positif di Sumatera. Jadi kalau kita mau jujur ya, maka kita melihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi di Lampung itu pada triwulan yang terakhir ini baik sekali. Dan itu terbaik untuk di Pulau Sumatera. Dan juga yang indikator-indikator lain sebenarnya banyak yang menunjukkan bahwa Lampung ini telah menunjukkan satu keberhasilan yang cukup baik. Misalnya dari aspek tingkat kemiskinan ya. Nah, kan kalau pertumbuhan baik, maka kan juga ekonomi baik, kemudian ekonomi baik, rakyat juga akan semakin sejahtera, dan tolak ukurnya adalah bagaimana tingkat kemiskinan itu kan. Dan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung ini kan sekarang pada kisaran di angka 11,44% ya. Dan itu memang pertumbuhan yang belum kalau dibandingkan dari aspek urutan, kita sudah di urutan keempat sekarang ya. Dan yang luar biasanya kan kita sudah berhasil menggeser Sumatera Selatan soal tingkat kemiskinan ini. Namun kalau kita melihat dari tren penurunan ya, tren penurunannya, Lampung ini termasuk 3 provinsi terbesar di Indonesia yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara tajam. Dan itu menurut saya adalah sebuah hasil dari buah pertumbuhan ekonomi ya. Dan Yona ya, kalau kita lihat flashback pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 lalu, Lampung ini pernah menjadi nomor 2 tertinggi di Indonesia. Untuk kategori? Untuk pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua. Ya. Jadi
dahsyat banget sebenarnya itu kita tumbuh di angka 9,6% ya. Dan itu menurut saya adalah suatu prestasi yang spektakuler sebenarnya kalau kita mau jujur ya, karena itu adalah pertama kali dalam sejarah ya bahwa Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi di saat situasi sulit. Jadi pertumbuhan yang sebesar itu sebenarnya tidak besar kalau dalam situasi normal. Karena kita juga sering ada pertumbuhan di angka 8, ya, di angka 9 juga pernah. Tapi kan situasinya normal. Tapi pada saat itu kan situasinya masih belum normal banget. Tapi kita bisa tumbuh di angka sebesar itu. Karena itu Lampung memiliki pertumbuhan nomor 2, ya, nomor 2. Dan ini nomor 2 di Indonesia, bukan nomor 2 di Sumatera, nomor 2 di Indonesia. Jadi menurut saya kita harus yakin dan percaya bahwa ekonomi Lampung akan semakin lebih baik. Oke. Lampung menjadi pertumbuhan nomor 2 se-Indonesia, apalagi kita kalau bisa melihat flashback ini Bang Acha, berarti kemarin kita setelah digempur besar-besaran dengan pandemi 2 tahun berturut-turut yang sangat berdampak tentunya. Nah, kalau dilihat dari keberhasilan secara ekonomi secara umum di Provinsi Lampung, tentunya kalau kita melihat potensi keuangan ekonomi syariahnya, seperti apa di Provinsi Lampung? Saya begini ya, saya pernah bertanya dengan salah satu ukurannya begini. Salah satu ukurannya adalah perkembangan yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Ya. Itu mengalami pertumbuhan 2 digit loh. Ya, pada saat orang yang 1 digit pun juga setengah mati. Tapi khusus untuk perkembangan ekonomi bank-bank syariah yang ada di Lampung ini, ya, itu bertumbuh sampai 2 digit. Ya. Dan bahkan 2 digitnya itu bukan 2 digit hanya bukan hanya 11 ya, kalau tidak salah sampai 22 pada tingkat di atas 20%. Dan itu suatu pertumbuhan yang menurut saya sangat baik sekali. Yang kedua adalah pertumbuhan bank perbankan badan bank perkreditan rakyat syariah, BPRS ya. Kita ini terbaik di Sumatera. BPRS kita yang di Lampung Timur itu termasuk yang terbaik di Sumatera. Jadi tanda-tanda bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Lampung ini menurut saya sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan karena apa? Karena memang Lampung ini penduduknya besar ya, salah satu penduduk yang besar di Indonesia, terutama juga di Sumatera, dan sebagian besar kita ini penduduknya Muslim. Ya, maka harusnya memang ekonomi dan keuangan syariah di Lampung ini juga akan baik. Kalau secara umum ini untuk penerapan keuangan syariah, gencar-gencar pemerintah untuk bisa membuat program ini sejak kapan sih Bang? Udah lama banget ya. Kalau untuk pemerintahan Jokowi ini justru menurut saya kalau saya melihat dan saya cermati, justru pada era pemerintahan Jokowi ini perhatian terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu luar biasa banyak, luar biasa besar ya. Terbukti beberapa tahun lalu, sekitar 4-5 tahun lalu itu dibentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya. Anda tahu ya Nak ya bahwa ini langsung diketuai oleh Presiden. Nah, dan hebatnya lagi, ketua hariannya wakil presiden. Ini nggak ada dalam struktur manapun. Ketuanya itu adalah presiden dan ketua hariannya adalah wakil presiden. Dan didukung oleh para Menko, ya, para menteri yang terlibat ya aktif dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu. Ini sebenarnya wujud bukti ya bahwa pemerintah betul-betul sangat menaruh perhatian ya terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dan betul-betul melihat peluang ini sebagai peluang ini sebagai satu hal yang harus diraih. Kan nggak lucu misalnya Indonesia kan adalah negara yang mayoritas muslimnya paling banyak ya, bahkan dikatakan penduduk muslim terbesar itu di dunia itu ada di Indonesia. Maka ya harusnya bahwa ekonomi dan keuangan syariahnya itu juga harusnya baik. Kan? Harus berkembang. Harus berkembang. Gitu ya. Itu sesuatu yang menurut saya harus betul-betul harga mati, tidak boleh ditawar-tawar seperti itu. Sejak kepemimpinan Presiden
Presiden Joko Widodo yang turut sangat gencar sekali untuk bisa menanamkan program bagaimana keuangan syariah tumbuh di Indonesia, begitupun yang ada di Provinsi Lampung yang sudah semakin berkembang terlihat dari pencapaian-pencapaian tadi yang sudah dipaparkan ya Bang. Nah, tentunya dengan salah satu untuk pendukungnya tadi dengan berdirinya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya Bang, kalau di nasional, dan juga di daerah ini adalah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, mungkin Bang Ardian di sini juga bisa paparkan sebenarnya yang melatar belakangi dari pembentukan KDEKS ini apa ini Bang? Ya, jadi memang awalnya memang terbentuk dulu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ya itu hanya berpusat di Jakarta, pusat sentral di Jakarta. Namun karena mengingat bahwa antusiasme daripada masyarakat Indonesia sangat besar terhadap pengembangan ekonomi syariah ini, maka akhirnya Wakil Presiden, ya, Presiden melalui Wakil Presiden itu meminta ya kepada setiap masing-masing provinsi untuk membentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah itu. Nah, memang ada hal yang masih perlu diperbaiki adalah terkait dengan masalah regulasinya ya, sistemnya, karena memang dari sisi struktur antara KNEK dengan KEDEK itu, antara Komite Nasional dengan Komite Daerah itu tidak instruktif ya. Karena dia bagian dari yang berdiri sendiri. Nah, karena memang dalam pembentukan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang berdasarkan keputusan Presiden itu tidak mencantumkan klausul tentang adanya pembentukan komite daerah itu. Nah, akhirnya atas inisiatif daripada Wakil Presiden sebagai Ketua Harian ya meminta kepada semua daerah untuk membentuk di setiap provinsi itu ada komite daerah. Nah, termasuk Lampung. Lampung ini adalah daerah yang ke-11 ya. Yang ke-11 dan itu dibentuk pada bulan Januari kemarin. Dan baru di SK-kan itu pada tanggal 10 Februari tahun 2023. Nah, yang menariknya lagi bahwa ketua daripada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung itu langsung gubernur. Jadi kalau misalnya ketua di nasional adalah presiden, di daerah itu langsung gubernur. Memang tidak semua gubernur, tapi kalau untuk Lampung ya, secara umum gubernur sebenarnya, tapi untuk Lampung itu langsung gubernur. Kemudian sekretarisnya itu adalah Pak Sekda, Pak Parijana Minto, ya. Kemudian anggota-anggotanya itu banyak sekali. Ada dari lembaga-lembaga pemerintah yang praktikal, kayak dari Kementerian Keuangan, dari OJK, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Agama, dan dengan anggota-anggota dari setiap OPD yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah itu. Jadi secara struktur ini sudah menunjukkan bahwa komite daerah ini betul-betul mendapat support dari semua elemen ya, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, baik itu adalah lembaga vertikal, horizontal, maupun juga OPD yang berada di daerah. Ini sangat didukung, dukungannya luar biasa sekali dari pemerintah daerah, kan dari pemerintah pusat juga dukungannya sangat besar sekali. Baik, nanti kita akan bincang lagi Bang Aceh di segmen selanjutnya, pemirsa. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami. Maju Bersama Ekonomi Syariah akan segera kembali.
pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di program Maju Bersama Ekonomi Syariah, dan kita masih membahas terkait Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung dan juga eksistensi syariah di Provinsi Lampung. Kami masih bersama dengan Bang Ardiansah selaku Direktur Eksekutif dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Kita akan bincang lagi, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana secara umum perekonomian di Provinsi Lampung yang sebenarnya masyarakat juga sudah tahu kalau ekonomi di Provinsi Lampung ini tadi sudah terasa kesejahteraannya karena peningkatannya sangat signifikan, salah satunya mengurangi kemiskinannya itu juga sangat sangat signifikan sekali tadi angkanya. Dan ini Bang Acha selaku Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan juga Keuangan Syariah Provinsi Lampung, mungkin Bang Acha bisa paparkan di sini sebenarnya kedudukan dari Direktur Eksekutif ini di mana sih Bang, dan apa ini tugas dan fungsinya nih, silakan. Oke, baik ya. Jadi dalam struktur inti itu ada ketua, sekretaris, anggota dan lain sebagainya ya. Nah, dalam tataran pelaksanaan itu dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Ya. Jadi Direktur Eksekutif ini lebih pada persoalan-persoalan yang menyangkut persoalan-persoalan teknis. Ya. Dia dibantu oleh beberapa, ada 5 divisi, ada divisi produk halal, kemudian ada divisi tentang keuangan syariah, ada divisi tentang keuangan sosial, ada yang juga divisi tentang masalah UMKM syariah, ya, makroekonomi tentang masalah tentang UMKM. Ada juga tentang masalah infrastruktur dan ekosistem syariah. Nah, dalam pelaksanaannya bahwa Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini pada dasarnya memiliki 4 tujuan. Ya. Yang pertama adalah membantu untuk memberikan rekomendasi ya, kepada pengambil kebijakan. Ya, dalam hal ini adalah pimpinan kepala daerah untuk membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian yang kedua, dia itu bertugas juga untuk mengkoordinir ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Karena begini, ya, sebenarnya di saat ini kegiatan-kegiatan ekonomi keuangan syariah itu sudah banyak dilakukan oleh banyak lembaga. Kita mengenal ada yang namanya Masyarakat Ekonomi Syariah, ya. Kita mengenal adanya lembaga Pusbik Syariah, ya. Pokoknya semuanya syariah. Baik itu dilaksanakan oleh lembaga, oleh organisasi, bahkan juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga vertikal, seperti misalnya dilakukan oleh Bank Indonesia, ada OJK, ada Kementerian Agama, ya. Kemudian ada bahkan dari perguruan-perguruan tinggi, juga ada dari organisasi ormas masyarakat, kayak misalnya kayak MUI, kayak misalnya NU, Muhammadiyah, itu sebenarnya banyak banget yang sudah melaksanakan, yang setelah berperan aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu. Nah, keberadaan KEDEK ini kalau saya gambarkan, dia ibarat sebuah orkestra, ya. Sebagai sebuah orkestra kan itu udah banyak banget yang memainkan, ada yang gendang, perorana, nah, Komite daerah ini ya bertugas bagaimana menyelaraskan, ya, menjadikan ini sebagai sebuah sajian yang enak untuk dilihat, ya, dan sedap untuk dan enak didengar. Nah, dia harus betul-betul bisa memainkan peran itu, ya kan? Bagaimana bisa menselaraskan ini, kemudian ikut membantu, mensupport, dan bagaimana ikut mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul. Nah, kegiatan ini juga bagian dari itu, daripada bagaimana Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah membantu untuk bisa mensosialisasikan, ya, kepada masyarakat, ya, secara luas melalui siaran TV, melalui media sosial, melalui sebagainya, untuk memahami, ya, apa itu sebenarnya ekonomi dan keuangan syariah. Karena kita jujur, ya, kita bahwa tingkat literasi, ya, pengetahuan masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah ini masih belum baik.
masih belum baik. Walaupun tadi saya katakan bahwa mayoritas kita adalah beragama Islam, tapi pemahaman ya tentang ekonomi dan keuangan syariah ini masih belum begitu baik. Orang-orang yang tahu pun juga kadang-kadang memahaminya juga keliru. Jadi, ekonomi syariah ini apa? Bagaimana sih itunya, bentuknya? Nah, bahkan yang saya agak khawatir, kadang-kadang orang memahami, apa sih bedanya syariah dan enggak syariah? Misalnya gini ya, misalnya tentang perbankan. Kan banyak orang bilang gini, apa bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional? Cuma beda sebutan doang. Kalau di konvensional namanya adalah bunga, kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Tapi pada dasarnya, pada dalam prakteknya orang kok sama saja. Dia harus membayar angsuran secara tetap, kemudian artinya kan seolah-olah masyarakat itu menganggap bahwa kata syariah itu hanya sekadar kata saja. Walaupun enggak begitu. Sebenarnya enggak begitu. Banyak banget yang sebenarnya harus sadari dan dipahami oleh masyarakat bahwa ekonomi syariah ini itu adalah harusnya menjadi sebuah sistem. Ya. Dan rohnya pasti beda dengan ekonomi dan misalnya kalau kita misalkan dengan masalah perbankan, rohnya harusnya beda antara perbankan konvensional dengan perbankan yang berbasis syariah. Masyarakat ini perlu diberi diedukasi agar dia memiliki pemahaman yang utuh tentang syariah. Itu, jadi itulah KEDEK ini salah satu fungsinya itu. Bagaimana dia ikut membantu, mensosialisasikan, mengedukasi kan masyarakat agar mereka melek bahwa kita ini punya sebuah sistem loh, sistem tentang ekonomi dan keuangan syariah, sistem perbankan syariah, dan sebagai sebuah sistem nah ini catatan penting ya, sebagai sebuah sistem maka dia itu harusnya bisa diterima oleh semua orang. Yang tidak boleh, yang lintas agama, lintas suku, dan lintas sebagainya. Jadi kalau dia sudah menjadi sebuah sistem, nanti orang akan merasakan, ternyata sistem ini lebih baik loh. Sistem ini ternyata lebih fair dan lebih sebagainya. Nah, inilah sebenarnya tugas daripada komite nasional, komite daerah mensosialisasikan ini bahwa masyarakat menerima ini sebagai sebuah sistem yang baik, yang berlaku secara universal, yang berlaku secara umum. Nah, kan kita begini ya, misalnya kayak kembali contoh tentang masalah perbankan. Kita seringkali ditakut-takuti oleh kata riba loh. Iya. Kalau kamu nanti ada bunga gitu ya, Pak. Kalau ada bunga itu riba kan. Kalau kamu nanti makan riba, kamu dosa loh. Kalau dosa kan masuk neraka. Oke lah, saya rasa itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa terbantahkan. Tetapi harusnya itu bukanlah menjadi sebuah semata-mata menjadi sebuah ukuran. Dia harus menjadi sebuah sistem yang baik. Dan saya yakin sistem ini sebenarnya baik. Cuman bagaimana kita bisa menjelaskannya, bagaimana cara penerapannya, itu yang lebih penting. Karena itu tidak heran kalau misalnya kita mendapatkan data bahwa ternyata ekonomi syariah, perbankan syariah di Singapura berkembang. Singapura kan tahu sendiri, masyarakatnya juga banyak non-muslim. Tapi kenapa kalau sana berkembang? Karena memang sistemnya sudah betul-betul dinilai bagus, berjalan dengan baik, kan sistemnya itu hidup. Dan satu hal yang sangat penting itu dinilai lebih memiliki rasa keadilan. Rasa keadilan. Contoh nih, saya ini kan juga pengalaman juga nih. Yang namanya ngutang di bank konvensional, bank syariah kan udah bolak-balik toh ya. Nah, misalnya gini, kalau kita dalam bank konvensional, dia kan namanya mengenal itu adalah bunga. Anda minjam uang, maka Anda harus membayar bunga. Nah, bunga yang disepakati. Misalnya bunga disepakati, misalnya setahun, misalnya adalah 9% atau 10%.
di bank syariah ya, ini akadnya tidak seperti itu. Dia akadnya bisa saja dalam bentuk jual beli. Misalnya gini, kalau misalnya Yona mau beli mobil, ya kan, maka di bank konvensional Yona pinjam uang, mobilnya harganya 200 juta, ya pinjam uang 200, ya kan, maka saya beli mobil. Tapi karena saya pinjam uang itu, maka saya dikenakan bunga. Sepakati bunganya 10%, ya maka jadi itu dalam jangka waktu sekian tahun, maka angsuranmu setiap bulan adalah misalnya 4 juta rupiah. Itu dalam perbankan konvensional secara umum. Tapi di bank syariah, dia menganut sistem yang namanya itu jual beli. Jadi kalau saya butuh mobil, ya maka bank yang beli mobil itu. Bank yang bayarin dulu. Bank yang beli mobil itu, lalu dia jual ke saya. Kalau bank kemudian menjual dengan harga yang lebih mahal, wajar toh? Keuntungan. Ya, maka sudah keuntungan kan. Tidak dalam bagai-bagai bunga, tapi kelebihan dari itu disebut sebagai keuntungan. Nah, lalu itulah ya. Tapi kan dalam prakteknya kan kadang-kadang hampir mirip-mirip kan, tapi sebenarnya maknanya beda. Akadnya itu beda banget. Akadnya beda. Baik, berarti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah ini adalah sebuah sistem. Harusnya sebuah sistem. Ini adalah sebuah sistem yang kalau tadi dicontohkan bahwasanya di Singapura yang mayoritas penduduknya itu justru banyak agama kalau di sana ya, tapi sistemnya berjalan dengan lancar gitu. Karena memang sistemnya sangat baik dan artinya di sini kalau sistemnya tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi ini salah satu menjadi tugas dari KADEX ini bagaimana untuk mengedukasi masyarakat termasuk dengan bekerja sama dengan Radar Lampung TV ini ya Bang ya. Melalui siaran televisi ini tentunya bisa mengedukasi masyarakat. Baik, nanti di sesi selanjutnya kita akan bincang lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di program Maju Bersama dengan Ekonomi Syariah, dan ini adalah bentuk kerjasama Radar Lampung TV bersama dengan Komite Daerah Ekonomi dan juga Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Dan kita masih membahas tema terkait KADEX dan juga eksistensi syariah di Provinsi Lampung. Tadi di segmen kedua tadi Bang Ardiansyah selaku Direktur Eksekutif dari KADEX Provinsi Lampung sudah memaparkan harusnya seperti apa tentang keuangan syariah, perekonomian syariah yang semestinya diterapkan, dan juga sebagai edukasi kepada kita semua masyarakat ini ya Bang, masanya bagaimana kita memahami sebenarnya perekonomian syariah seperti apa. Ini adalah juga salah satu bentuk sosialisasi. Nah, tadi setelah dipaparkan bagaimana seharusnya perekonomian syariah ini adalah sebuah sistem yang tentunya harus dipahami oleh kita semua. Kalau memang ini adalah sebuah sistem, artinya ini sudah terstruktur, sudah baik, dan ini tadi yang disampaikan ini adalah untuk kepentingan bersama dengan adil. Jadi sama-sama menguntungkan gitu ya. Nah, KADEX sendiri nih Bang, selain dengan sosialisasi masyarakat untuk mungkin untuk pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah, program apa saja nih Bang yang mungkin sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh KADEX Provinsi Lampung? Ya, baik. Namun sebelumnya saya singkatannya jangan dibikin kadek ya, kayak kadek. Jadi itu juga yang masih kita harus sepakati, misalnya KDEKS, jadi lebih ini. Nah, kita kemarin sudah melakukan rapat koordinasi ya dengan pengurus dan stakeholder ya. Kita bersyukur bahwa Lampung ini betul-betul mendapat support yang luar biasa dari lembaga-lembaga vertikal ya, kayak misalnya OJK, kemudian Bank Indonesia, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian ada Kanwil Kementerian Departemen Agama, ya,
elemen-elemen lain yang sebenarnya memberikan support yang besar. Saya tadi barusan rapat koordinasi via Zoom dengan Knex dan dari berbagai daerah, dihadiri oleh para direktur eksekutif di daerah. Mereka itu masih banyak yang ngeluh loh. Mereka kok nggak disupport oleh ini, nggak disupport oleh itu, bahkan mereka sampai sekarang belum pernah bisa rapat dan sebagainya. Waduh, saya geleng-geleng kepala. Karena memang ini KEDEK ini memang harus disupport dan ditopang ya, oleh semua elemen. Ya. Tanpa ditopang oleh semua elemen ini, KEDEK nggak bisa ngapa-ngapain. Anggarannya aja nggak ada. Dia nggak ada anggarannya, ini belum ada anggaran. Kita karena itu bagaimana? Ya, dia harus mensiasati. Karena itu dia harus bisa masuk, bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga itu, kemudian dengan OPD-OPD yang ada. Karena sebenarnya kayak Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu punya program bagaimana peningkatan ekonomi pondok pesantren. Nah, ini luar biasa itu. Mereka memberikan bantuan terkait dengan pembuatan kandang kambing di berbagai pondok-pondok pesantren. Kemudian bagaimana membantu terhadap masalah perikanan, kolam-kolam perikanan. Dan itu dilakukan memang sudah menjadi program. Jadi program yang ada di Bank Indonesia. Demikian juga OJK, bagaimana juga dengan Kementerian Agama ya. Itu kemarin Kementerian Kanwil Keuangan mengadakan acara sosialisasi terkait dengan masalah produk halal, ya kan? Apa hubungan? Tapi itu berhubungan banyak sebenarnya, bahwa produk halal itu bagian daripada sebuah sistem keuangan kan, bagaimana mempengaruhi tentang masalah keuangan. Kemudian bagaimana kemarin Kementerian Agama melakukan sosialisasi terhadap sertifikasi halal, ya. Ya, itu gerakan-gerakan ini sebenarnya sudah jalan pada setiap jenjang-jenjang vertikal seperti itu. Dan ya kita bersyukur kalau KEDEK koordinasinya bagus banget dengan lembaga-lembaga vertikal itu. Bahkan kalau dalam setiap rapat langsung datang itu langsung kepalanya. Misalnya kepala OJK, pimpinan BI, Kanwil, ya kan. Nah, kita bersyukur juga misalnya kita memiliki sekretaris KEDEK ini langsung sekprop ya. Nah, ini komunikasinya baik. Karena memang komunikasi inilah yang nanti akan bisa menjalin hubungan. Ya. Apalagi dalam struktur KEDEK juga banyak melibatkan para praktisi-praktisi. Seperti misalnya direktur bidang lembaga perbankan syariah itu, ya direkturnya ya kepala BSI, pimpinan BSI Lampung, Pak Dede Hamzah, ya kan? Kemudian ada lagi tentang dana sosial, ya tentang keuangan sosial. Itu langsung ex officio direkturnya adalah Ketua Basnas, Bang Iskandar Zulkarnain, ya kan? Ada juga direktur halal kita, itu adalah salah satu Profesor Abdul Ghafur, ya. Ya, Profesor Abdul Ghafur, memang bidang tentang ekonomi keuangan. Ada lagi kita ada praktisi tentang ekonomi UMKM, ada di direkturnya adalah Bang Heri Andrian. Ada lagi kita tentang masalah infrastruktur ekosistem syariah, itu Bang Asrian, ya. Itu kan ada pelaku-pelaku yang memang selama ini sudah menggeluti, ya. Di situ tergabung juga ada Profesor Alamsah yang sekretaris MES, ya kan? Ada mantan direktur pelaku-pelaku direktur operasional Bank Lampung, Ipan Gani, ya, banyak dah. Ada ketua, ada pimpinan cabang Bank Mega Syariah, ada macam-macam. Jadi ini elemen-elemen ini betul-betul menyatu, ya. Ada praktisinya, ada pelakunya, ya kan? Ada pebisnisnya. Nah, karena itu memang KEDEK, ya, komite KDKSK, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah itu ya menyusun program-program yang juga didasarkan pada program-program yang sudah disusun oleh lembaga-lembaga itu. Nah, jadi kita semacam orkestra lah, bagaimana kita bisa membantu, mensupportnya. Kurang apa, ayo kita ini kan, bagaimana ayo koordinasinya supaya lebih bagus. Ayo kita buat kegiatan bersama agar kita bisa lebih besar kegiatannya. Nah,
Dan dalam rapat koordinasi itu, dalam rapat paripurna pleno itu, ya kita sudah menyusun berbagai program-program yang akan kita adakan. Nah, salah satu program yang kita prioritaskan ini adalah program literasi edukasi. Ya, karena itu kita memang butuh sosialisasi. Orang aja kayak misalnya kayak bagaimana ngomong kadek aja orang masih bingung. Apa itu kadek? Apa itu kadek? Kita perlu sosialisasi itu, perlu dijelaskan. Nah, melalui forum dialog ini ya kami memanfaatkan ini ya untuk melakukan sosialisasi. Ya, terima kasih tadi Radar TV yang sudah memberikan ruang yang begitu besar. Ya kalau dibilang anggarannya nggak ada anggarannya ya, tapi kan kita kan bagaimana kita berkomunikasi, ayo bantulah ya, partisipasi, bagaimana ikut menyemarakkan tentang ekonomi keuangan dan syariah. Mudah-mudahan nanti Allah akan mengganjarnya menjadi sebuah pahala ya, begitulah yang nanti bisa kita lakukan, dan saya yakin ini pasti akan punya manfaat besar. Kayak ini kan disaksikan oleh ribuan orang, nanti disosialisasikan melalui televisi, oleh media sosial, oleh YouTube kan, oleh koran cetak, ya macam-macam. Nanti ini bagian dari sebuah sosialisasi ya. Agar yang pertama dulu orang tahu dulu deh apa itu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian juga orang nanti akan lebih memahami dan lebih mengerti apa itu sih ekonomi dan keuangan syariah. Nah, karena kan bahwa bicara tentang masalah ekonomi dan keuangan syariah itu tidak hanya berada untuk perbankan. Ya. Kita juga harus bisa melihat sebuah ekonominya bagaimana. Ya, misalkan terkait dengan dana sosialnya bagaimana. Contoh kayak wakaf. Ya. Wakaf ini kan bagian daripada dana sosial yang nilainya besar banget. Tapi kan belum terkelola dengan baik. Ya. Ini kalau dikelola dengan baik, ini uangnya itu ratusan miliar. Ya, bahkan dalam hitungan-hitungan yang pernah dilakukan triliun ya, dana wakaf ini yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat ya. Jadi tidak hanya rakyat muslim, non muslim juga bagian daripada yang harus disasar, kecuali memang misalnya kayak dana Basnas ya, karena itu udah ada asnafnya kan, ada kayak penerima dana zakat itu apa saja. Karena itu di struktur KDEKS ini ada divisi yang saya sebutkan, divisi keuangan dana sosial, keuangan sosial yang langsung dipimpin oleh Ketua Basnas. Nah, itulah. Jadi koordinasinya itu betul-betul indah. Nah, indah sebagai sebuah orkestra, sebagai sebuah sajian lagu, musik yang enak dipandang, yang indah dipandang, enak didengar. Oke, baik. Jadi salah satu sekarang menjadi target utama bagaimana literasi dan juga edukasinya kepada masyarakat terkait ekonomi syariah gitu ya. Karena ekonomi syariah kalau misalkan ini diterapkan tentunya tadi seperti yang disampaikan tentunya juga akan menunjang untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat khususnya di Provinsi Lampung dan juga di Indonesia karena ini secara nasional. Bang, kita ada di penghujung acara sebagai closing statement dari Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bang Ardiansyah, untuk pemirsa di rumah silakan. Ya, bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, marilah kita sama-sama untuk bahu membahu ya, untuk bagaimana membesarkan ya, kita besar tumbuh bersama dengan ekonomi dan keuangan syariah ini. Dan yakinlah bahwa tujuan akhir daripada peningkatan ekonomi dan keuangan syariah ini adalah kesejahteraan rakyat. Dengan kesejahteraan rakyat itu tidak hanya mencakup kesejahteraan muslim saja, tapi semua ini tidak lintas agama, lintas suku, lintas adat ya, lintas apapun, lintas ras. Artinya bahwa ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini membutuhkan dukungan kita ya. Mari kita semua elemen masyarakat
mari kita bahu-membahu bisa memberikan mengedukasi, melakukan melakukan kampanye-kampanye ya, menyemarakkan berbagai program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya terkait dengan program sertifikasi halal, dan pemerintah sudah menyediakan sertifikasi halal yang dia proses yang dengan biaya cuma-cuma. Kemudian ya banyaklah program-program yang diterapkan oleh pemerintah agar memberikan satu peningkatan ya terhadap dunia usaha, ekonomi dan keuangan syariah itu. Jadi demikian saya rasa, dan mari kita akan bisa maju ya bersama ekonomi dan keuangan syariah nanti bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung. Baik, terima kasih Bang Ardiesa selaku Direktur Eksekutif dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung sudah hadir. Terima kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami di program Maju Bersama Ekonomi Syariah kita. Ini merupakan tayangan perdana kita pemirsa, bentuk kerjasama kami bersama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Lampung dan juga Radar Lampung TV yang nanti akan hadir tentunya setiap pekan di layar televisi Anda, tentunya di Radar Lampung TV. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Radar TV, mantap nihan.